Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5A Teknik Informatika Politeknik Purbaya Tegal. Saya Deska Tiara Sofiahya. Dan saya Maulidia Nurlisayanti. Kami akan menjelaskan sedikit tentang DDoS atau Distributed Denial of Service. Pembahasan yang akan kita bahas di sini diantaranya ada definisi DDoS, serangan DDoS, cara kerja dan tujuan DDoS, serta bagaimana cara mengatasi serangan DDoS. Pengertian DDoS. DDoS atau Distributed Denial of Service adalah jenis serangan yang dilakukan oleh attacker atau hacker kepada sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber daya atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut hingga komputer tersebut tidak dapat lagi menjalankan fungsinya. DDoS adalah serangan yang sangat populer digunakan oleh para hacker. Selain mempunyai banyak jenis, DDoS memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dari user lain atau yang biasa kita sebut overload. Salah satu cara dengan mengirimkan request ke server secara terus-menerus dengan transaksi data yang besar. Berhasil atau tidaknya teknik DDoS dipengaruhi oleh kemampuan server menampung seluruh request yang diterima dan juga kinerja firewall saat ada request yang mencurigakan. Selanjutnya ada serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin tentang target serangan DDoS. A. Penggunaan berlebihan sumber daya komputer seperti bandwidth, disk space, atau prosesor. Yang B. Gangguan terhadap informasi konfigurasi seperti informasi routing. C. Gangguan terhadap informasi status, misalnya memaksa mereset TCP session. D. Gangguan terhadap komponen-komponen fisik network. E. Menghalang-halangi media komunikasi antara komputer dengan user sehingga mengganggu komunikasi. Jenis-jenis serangan DDoS. Yang pertama ada UDP float atau User Diagram Protocol, merupakan jaringan protokol tanpa session yang membanjiri port sebuah remote host secara acak. Dengan begitu, host server perlu melakukan pemeriksaan di port-port ini dan mereport balik dengan menggunakan paket ICMP. Proses ini sebenarnya akan menghancurkan resource milik host dan menyebabkan website tidak bisa diakses. Yang kedua ada SYN float. Pada serangan SYN float, pesan seinkronisasi diterima di mesin host untuk memulai dengan jabat tangan. Permintaan ini diakui oleh server dengan mengirimkan tanda pengesahan ke host awal dan menunggu koneksi ditutup. Yang ketiga ada ICMP flood. Pada serangan ICMP flood, resource target akan dibanjiri dengan request ICMP secara cepat tanpa menunggu respon dari Anda. Jenis serangan seperti ini semua, bandwidth masuk maupun keluar terkena dampaknya, dan ini mengakibatkan kelembatan sistem pada server milik korban. Yang terakhir ada ping of death. Serangan ping of death atau POD adalah serangan di mana penyerang mengirimkan beberapa ping yang salah satu berbahaya ke komputer. Panjang paket maksimum dari paket IP termasuk header adalah 65.535 byte. Namun, layer data link biasanya menimbulkan batasan untuk ukuran frame maksimum. Misalnya 1.500 byte melalui jaringan Ethernet. 3. Gejala-gejala DDoS attack. Di sini ada 4 gejala DDoS attack. 1. Kinerja jaringan menurun, tidak seperti biasanya. Membuka file atau mengakses situs menjadi lebih lambat. Yang kedua, fitur-fitur tertentu pada sebuah website hilang. Yang ketiga,
Website sama sekali tidak bisa diakses. Yang keempat, peningkatan jumlah email spam yang diterima sangat banyak. Tipe DDoS yang ini sering diistilahkan dengan mail bomb. Cara kerja DDoS. Untuk melakukan DDoS attack, penyerang memerlukan kontrol ke jaringan sebuah mesin online. Ini bisa berupa komputer atau device Internet of Things lainnya yang memiliki malware. Ini dilakukan agar setiap komputer atau device ini menjadi bot atau zombie. Kumpulan dari bot atau zombie ini disebut dengan istilah botnet. Setelah botnet berhasil dibuat, penyerang juga bisa mengatur mesin-mesin ini dengan mengirimkan instruksi ke setiap bot melalui metode remote control. Setelah botnet menargetkan IP address korban, setiap bot akan mengirimkan request ke target sampai server target tidak bisa menghandle requestnya. Ini akan mengakibatkan denial of service atau penolakan layanan ke traffic normal, karena setiap bot yang digunakan adalah device internet yang masuk akal. Memisahkan mana yang traffic biasa dan mana traffic yang serangannya memang tidak mudah. Selanjutnya ada tujuan serangan DDoS, yaitu menghabiskan semua bandwidth yang tersedia antara target dengan jaringan internet dengan cara membuat lalu lintas yang sangat padat seperti penggunaan botnet. Bagaimana cara mengatasi serangannya? Cara mengatasi serangan DDoS. Yang pertama, kita perlu melakukan identifikasi serangan. Biasanya jika Anda mempunyai server sendiri, tanda-tanda jika sedang terjadi serangan DDoS akan terlihat. Jika diketahui, maka Anda bisa bersiap-siap melakukan penanganan sebelum terjadi serangan DDoS yang lebih serius. Yang kedua, mempertahankan parameter network. Ada beberapa langkah teknis yang dapat diambil untuk mengurangi sebagian efek dari serangan, dan beberapa di antaranya cukup sederhana. Yang ketiga, ada yang memperbesar bandwidth. Jika masih bisa melakukan pelebaran bandwidth, cara ini bisa dicoba untuk memberikan waktu agar sistem tidak sampai down. Jika serangan DDoS terlalu besar, maka cara ini mungkin tidak akan berpengaruh banyak untuk penanganan. Yang keempat, dengan cara menghubungi ISP atau penyedia layanan web hosting. Salah satu cara ciri serangan DDoS adalah menyerang alamat IP dari sistem, sehingga Anda bisa melaporkan kejadian tersebut kepada penyedia jasa internet yang dipakai dan mendeteksi serangan yang terjadi. Yang terakhir, Anda bisa melakukan dengan cara menghubungi spesialis DDoS. Langkah terakhir yang bisa diambil adalah dengan menghubungi layanan spesialis DDoS yang bisa mencoba membantu Anda untuk menangani serangan yang terjadi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.